Selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih sebuah pertanyaan yang mendasar banget. Demokrasi tuh prakteknya kayak gimana sih? Maksudnya di luar pas pemilu aja gitu. Ya, seringnya kan kita debat teori melulu ya. Nah, kali ini kita mau lihat contoh-contoh nyata yang diangkat di bab 15 buku keren banget, Humankind-nya Rutger Bregman. Judul babnya pas banget, inilah wujud demokrasi. Hmm, Jadi kita fokus ke eksperimen demokrasi partisipatif di dunia nyata. Eksperimen yang nantang pandangan sinis lah soal kemampuan kita ngatur diri sendiri. Sumber kita ya bab itu. oke. Misinya ya biar kita paham gimana sih pelibatan warga langsung itu ternyata bisa jalan. Dan mungkin bisa bikin Anda ngelihat potensi kolektif kita dengan cara beta. Betul sekali. Kita geser nih dari sekedar omongan soal demokrasi ke bukti-bukti konkret di lapangan. Gimana kepercayaan dan partisipasi warga jadi intinya. Sip. Ini bukan cuma cerita bagus ya, tapi beneran eksplorasi yang mempertanyakan asumsi pesimis soal sifat manusia yang, ya, sering jadi dasar institusi kita sekarang. Coba kita lihat deh. Demokrasi bisa kelihatan kayak apa kalau kita mulainya dari rasa percaya? Oke, buat lihat contohnya langsung, kita mulai dari tempat yang mungkin agak bikin kaget nih. Porto Alegre di Brasil. Ah, iya, Porto Alegre. Kan kalau dengar Brasil mungkin kepikirannya soal isu korupsi atau kepercayaan publik yang naik turun gitu ya. Agak nggak nyangka gitu ada eksperimen radikal di sana. Bener. Tapi di pertengahan 90-an, mereka mulai sesuatu yang namanya anggaran partisipatif. Bisa dijelasin dikit nggak? Itu gimana sih cara kerjanya? Bisa-bisa. Jadi gini, bayangin ya, biasanya kan yang mutusin duit investasi kota mau dipakai buat apa itu cuma pejabat atau ahli aja kan? Sedikit orang lah. Iya, biasanya gitu. Nah, di Porto Alegre ini, ribuan warga biasa, benar-benar warga biasa, diundang kumpul, ada pertemuan di tingkat lingkungan, ada juga pertemuan tematik, misal bahas transportasi, kesehatan gitu. Di pertemuan itu, mereka debat. Seringnya seru debatnya. Soal prioritas pembangunan apa. Terus mereka langsung voting buat nentuin sebagian besar anggaran investasi kota mau dipakai buat apa. Wow, jadi beneran voting alokasi dana ya? Bukan cuma kasih masukan terus udah. Betul. Bukan konsultasi formalitas doang, ini beneran wewenangnya dilimpahin ke warga buat proyek nyata. Kayak perbaikan jalan, bangun sekolah, perluasan layanan kesehatan, gitu-gitu. Wah, itu beda banget ya sama model perencanaan kota yang biasanya kita tahu. Yang cenderung tertutup dari atas ke bawah gitu. Ya, top down kan biasanya. Terus dampaknya gimana di Porto Alegre? Menurut buku itu, apa yang kelihatan nyata? Dampaknya, kata Bregman, ngutip data nih, lumayan signifikan dan bisa diukur. Pertama, yang paling jelas, kepercayaan publik ke pemerintah kota itu naik drastis. Oke, itu penting. Kedua, layanan publik dasar jadi lebih baik, nyata perbaikannya, terutama di daerah-daerah miskin yang tadinya sering kelewat. Akses ke sanitasi, air bersih, itu meluas. Anggaran buat sektor penting kayak kesehatan dan pendidikan, itu lonjakannya gila-gilaan. Dari sekitar 13% jadi hampir 40%. Wow. Laporan soal korupsi juga katanya turun tajam. Ya mungkin karena prosesnya lebih transparan ya, diawasi langsung sama warga. Masuk akal sih. Yang menarik lagi, wali kota yang dukung program ini biasanya kepilih lagi. Jadi ada dukungan politik kuat juga dari masyarakat. Ini menarik banget, jadi bukannya butuh kepercayaan dulu baru jalan, tapi justru proses partisipasinya ini yang menciptakan kepercayaan dan modal sosial gitu ya? Persis. Itu sejalan banget sama argumen intinya Bregman soal gimana struktur sosial bisa ngebentuk perilaku kita. Oke, oke. Proses diskusi bareng, ambil keputusan bareng, itu yang ngebangun jembatan. Antar warga sendiri, juga antara warga sama pemerintahnya. Dan ide ini ternyata nular loh. Model anggaran partisipatif ini diadopsi ribuan kota lain di seluruh dunia. Jadi potensinya bisa diadaptasi di mana-mana. Keren ya. Tentu, ya prosesnya nggak selalu mulus. Pertemuan bisa panas, debatnya sengit, tapi justru di situ kekuatannya kan? Lewat dialog terbuka, ya akhirnya prioritas bareng bisa dirundingin, solusi yang lebih adil bisa ketemu. Iya, bener juga. Optimisme dari Porto Alegre ini ngebawa kita ke contoh lain nih soal partisipasi warga tapi buat isu kebijakan yang lebih luas. Kali ini dari Inggris. Oke, Inggris. Ada acara TV yang lumayan unik di Channel 4, namanya People's Parliament. Konsepnya menarik banget. Ngumpulin ratusan warga biasa, dipilih acak, biar mewakili macam-macam orang. Ah, iya. Saya pernah dengar soal ini. Mereka sengaja pilih orang dari berbagai latar belakang ya. Usia, kelas sosial, pandangan politik.
Betul, biar beragam. Terus mereka diajak diskusi isu-isu yang rumit dan kontroversial. Contohnya apa aja isunya? Kayak kebijakan narkoba, aturan soal senjata, sampai gimana nanganin kenakalan remaja, hal-hal yang bikin debat panas biasanya kan? Mm-mm. Terus apa yang bikin beda? Nah, prosesnya itu difasilitasi, biar orang beneran dengerin satu sama lain, mempertimbangkan bukti, bukan cuma adu argumen doang. Terus di akhir tiap episode, mereka ditantang buat cari titik temu, atau ya paling nggak kompromi lah. Menarik pendekatannya. Lalu, hasilnya gimana? Mampu nggak sih warga biasa ini diskusi berkualitas soal isu seberat itu? Hasilnya, ini menurut kutipan dari majalah The Economist yang disinggung Bregman ya, cukup bikin kaget. Kualitas debat di People's Parliament ini dinilai jauh lebih tinggi dibanding debat yang sering kejadian di Parlemen Inggris beneran, di House of Commons. Wah, serius? Lebih tinggi? Iya, katanya pesertanya beneran saling dengerin, mau mempertimbangkan argumen lawan bicara, bahkan ada yang sampai berubah pandangan loh setelah dapat info baru. Tapi, ada ironinya nih. Ironi apa? Kok kayaknya ada yang aneh? Acaranya ini akhirnya dihentikan sama pihak TV. Loh, kenapa di-stop? Kan hasilnya bagus tadi katanya. Alasannya, ternyata dianggap terlalu tenang, terlalu bijaksana, terlalu masuk akal. Hah? Gimana? Terlalu bagus gitu? Iya, kurang drama, kurang konflik, kurang sensasi yang dianggap laku buat rating TV. Astaga, itu ironis banget ya. Bener-bener nyindir. Iya kan? Sedih tapi juga provokatif banget. Jadi bikin kita mikir sebetulnya apa sih yang kita cari di ruang publik kita? Kita lebih suka nonton orang berantem argumennya mecah belah atau kita berani kasih ruang buat potensi demokrasi deliberatif yang beneran? Bener banget. Contoh ini, kayak Porto Alegre tadi. Negasin lagi argumen Bregman. Kalau dikasih struktur yang pas, orang biasa itu punya kapasitas kebijaksanaan kolektif yang sering kita anggap remeh. Coba bayangin kalau diskusi politik kita lebih sering kayak gitu ya. Tentu. Ya, model majelis warga kayak gini bukan tanpa tantangan juga sih. Gimana mastiin wakilnya adil, gimana biar gak ada kelompok tertentu yang dominasi, gimana nyambunginnya sama sistem politik yang udah ada. Itu PR nyata. Iya, pasti ada tantangannya. Tapi ya, ini nunjukin ada alternatif lah dari gaya politik yang sering kejebak polarisasi sama saling serang tanpa isi. Ini wujud lain demokrasi dalam praktek. Oke. Nah, contoh-contoh partisipasi ini kan kedengarannya optimis ya. Tapi ada satu argumen klasik nih yang sering banget dipakai buat nyanggah ide-ide kayak gini. Dan ini juga dibahas tuntas sama Bregman. Argumen ini sering jadi pembenaran buat pandangan pesimis soal kerjasama manusia. Pasti ini soal... Mari kita bedah gagasan terkenal dari tahun 1968 oleh ahli biologi Garrett Hardin. Tragedi milik bersama atau Tragedy of the Commons. Nah, kan bener. Tragedy of the Commons. Itu ide yang pengaruhnya gede banget ya. Intinya kan bilang kalau sumber daya apapun yang dimiliki bareng-bareng, tanpa aturan kepemilikan jelas atau regulasi ketat kayak padang rumput umum, laut buat nangkep ikan, bahkan udara kita, itu pasti hancur. Kenapa bisa gitu logikanya Hardin? Logikanya, tiap orang bakal mikirin untungnya sendiri aja. Misalnya, tiap peternak nambah terus sapinya di padang rumput umum biar untung pribadi maksimal. Tapi kalau semua orang gitu, ya akhirnya rumputnya habis, rusak semua, rugi semua. Jadi asumsinya manusia itu egois ya? Iya, itu jadi dasar kuat buat argumen kalau manusia itu dasarnya egois dan nggak bisa ngelola sumber daya bareng secara berkelanjutan tanpa ada kontrol dari luar. Entah itu pasar, dijual aja, atau negara diatur ketat. Pandangan yang agak suram ya soal sifat manusia, tapi kan terus muncul sosok Elinor Ostrom, ilmuwan politik yang dapat Nobel Ekonomi, perempuan pertama lagi, apa bedanya dia sama Hardin? Beda utamanya di metode. Hardin kan lebih banyak teori di belakang meja ya. Nah, Ostrom sama timnya itu ngelakuin hal mendasar. Mereka turun ke lapangan. Puluhan tahun mereka neliti ribuan kasus nyata pengelolaan sumber daya bersama di seluruh dunia. Terus, kasus apa aja tuh? Macem-macem. Sistem irigasi bareng yang udah ratusan tahun di Spanyol, Filipina, pengelolaan hutan sama masyarakat adat di Nepal, padang rumput di gunung-gunung Swiss, Jepang, pengelolaan air tanah di California. Mereka nggak cuma asumsi, tapi ngamatin, nyatet, gimana komunitas-komunitas ini beneran jalan. Terus, temuan utamanya apa? Beneran tragedi itu nggak bisa dihindari?
Temuannya itu revolusioner banget dan langsung nantang teorinya Hardin. Ostrom menemuin kalau tragedi itu sama sekali bukan hal yang pasti terjadi. Malah sebaliknya, dia nemu banyak banget contoh di mana komunitas lokal berhasil ngelola sumber daya bareng mereka secara berkelanjutan, seringnya udah ratusan tahun, tanpa dijual semua atau diatur ketat sama negara dari atas. Wah, terus gimana caranya mereka bisa berhasil? Apa kuncinya? Kuncinya ternyata ada di seperangkat aturan main, sistem ngawasin, sama mekanisme sanksi bertingkat yang dibikin, disepakati, dan ditegakin sendiri sama para penggunanya secara partisipatif. Jadi bukan solusi satu resep buat semua dari atas gitu ya, tapi solusi yang tumbuh dari bawah, sesuai kondisi lokal. Tepat. Ostrom mengidentifikasi beberapa prinsip desain yang biasanya ada di pengelolaan sumber daya bareng yang sukses, kayak batas sumber daya dan penggunanya jelas, aturan cocok sama kondisi lokal, pengguna ikut bikin aturan, ada pengawas yang bisa dimintai tanggung jawab, sanksi bertingkat, mekanisme nyelesain konflik yang gampang diakses, sama hak komunitas buat ngatur diri diakui sama pihak luar. Kompleks juga ya ternyata aturannya. Ya, tapi intinya ini nunjukin kalau manusia punya kapasitas luar biasa buat kerjasama dan ngatur diri sendiri. Ini poin penting banget di bukunya Bregman. Nobel buat Ostrom itu ya pengakuan kalau solusi lokal partisipatif ini beneran ada dan penting. Ini benar-benar kayak membalik narasi pesimis tadi ya. Lagi-lagi bukti nyata dari lapangan dukung pandangan Bregman kalau manusia itu bisa kok kerjasama lebih dari yang kita kira, apalagi kalau ada struktur lokal yang dukung. Betul. Ini nyambung ke konsep lain yang diangkat Bregman yang kedengerannya agak provokatif nih, komunisme sehari-hari. Aha. Iya, istilah komunisme sehari-hari ini emang sengaja dipilih Bregman biar orang noleh. Tapi penting banget nih buat klarifikasi cepat. Ini bukan ngomongin sistem politik ekonomi kayak Uni Soviet atau Tiongkok zaman Mao ya, yang identik sama negara otoriter dan semua diatur pusat. Oke. Jadi maksudnya apa dong? Yang dimaksud Bregman itu praktek-praktek dasar saling berbagi, kerjasama tolong-menolong yang kita lakuin tiap hari. Seringnya kita nggak sadar itu sebagai bentuk ekonomi atau politik. Contohnya kayak gimana tuh, biar lebih kebayang? Contohnya ada di mana-mana sebetulnya. Pas Anda bagi makanan di meja sama keluarga atau temen, pinjemin alat ke tetangga, bantu nyebrangin orang tua di jalan, pakai fasilitas umum kayak taman kota atau perpus. Oh, hal-hal biasa gitu ya? Iya, di dunia digital juga ada orang nyumbang waktu nulis di Wikipedia atau bikin software open source bareng-bareng. Itu kan tindakan berdasarkan prinsip dari tiap orang sesuai kemampuannya, buat tiap orang sesuai kebutuhannya. Parti skala kecil. Jalan berdasarkan kepercayaan dan norma sosial, bukan transaksi pasar atau perintah negara. Ah, oke, paham. Terus hubungannya sama konsep milik bersama atau the commons yang tadi dibahas soal Ostrom, gimana? Nah, komunisme sehari-hari ini kayak wujud dari logikanya milik bersama, the commons, dalam interaksi sosial kita. The commons sendiri, kalau lebih formal, bisa dilihat sebagai tiang ketiga lah dalam organisasi masyarakat selain negara, publik, dan pasar, swasta. Pilar ketiga, oke. Peneliti kayak Tine de Moor yang dikutip Bregman nunjukin kalau sejarahnya, institusi milik bersama ini dulu berkembang banget loh di Eropa abad pertengahan. Kayak pengelolaan lahan bareng, hutan bareng, atau kelompok pengrajin gitu. Oh, zaman dulu malah banyak ya? Iya, terus praktek ini banyak kegerus sama proses privatisasi, tanah dipagarin jadi milik pribadi, dan kekuasaan negara yang makin kuat. Tapi menariknya, sekarang ada tanda-tanda milik bersama ini bangkit lagi, baik yang digital maupun pengelolaan sumber daya alam lokal. Menarik. Jadi relevansinya buat demokrasi apa dong? Relevansinya, ini nunjukin ada cara-cara lain buat ngatur hidup kita selain pilihan antara negara ngontrol semua atau pasar ngatur semua. Milik bersama itu nekenin kerjasama, pengelolaan mandiri oleh komunitas, sama keberlanjutan. Oke. Ini memperluas pemahaman kita soal demokrasi, bukan cuma soal milih pas pemilu, tapi juga praktik bareng-bareng ngelola hidup ekonomi dan sosial kita biar lebih setara dan partisipatif. Ini demokrasi dalam arti yang lebih luas gitu.
Pembahasan soal alternatif di luar pasar dan negara ini bawa kita ke contoh terakhir nih. Ini menarik banget dan mungkin paling bikin kaget dari bab 15 ini. Eksperimen radikal dari negara bagian Alaska di Amerika Serikat. Alaska, ya. Yang bikin kaget, inisiatornya gubernur dari Partai Republik. Biasanya kan beda pandangannya soal beginian. Iya, ini kisah Alaska Permanent Fund APF. Dimulai tahun 1976 sama Gubernur J. Hammond. Orangnya unik nih si Hammond ini. Veteran perang, pemburu, tapi pandangannya nggak biasa buat seorang Republikan konservatif. Gimana pandangannya? Pas cadangan minyak gede ditemuin di Alaska, dia ngotot kalau kekayaan alam itu bukan cuma punya pemerintah atau perusahaan minyak, tapi punya semua warga Alaska. Wah, berani juga ya. Visinya, sebagian besar pendapatan minyak negara bagian disisihin ke dana abadi. Semacam celengan raksasa punya bersama, gitu. Terus mekanismenya gimana dana ini jalan? Tujuannya apa? Mekanismenya simple tapi dampaknya gede. Dana APF ini diinvestasiin secara global sama pengelola profesional. Nah, tiap tahun, sebagian untung hasil investasi itu dibagiin jadi dividen tunai ke tiap penduduk tetap Alaska. Laki, perempuan, anak-anak yang udah tinggal minimal setahun. Tiap orang dapat, tanpa syarat. Iya, nggak ada syarat pendapatan, nggak ada kewajiban kerja, murni hak sebagai pemilik bareng sumber daya alam Alaska. Jumlahnya ya ganti-ganti tiap tahun, tergantung untung investasinya. Tapi bisa ribuan dolar per orang per tahun. Kasih duit tunai gitu aja ke semua orang. Pasti banyak yang skeptis lah awalnya. Khawatirnya apa aja tuh waktu itu? Ya jelas, banyak yang sinis. Prediksinya, wah bakal bencana. Duitnya dihabisin buat mabuk, narkoba, beli barang nggak penting, orang jadi malas nggak mau kerja, ekonomi hancur. Itu kan asumsi klasik soal sifat manusia kalau dikasih duit gratis. Iya, kedengeran masuk akal juga sih kekhawatirannya. Tapi apa yang beneran terjadi? Menurut data dan analisis selama puluhan tahun APF jalan, Kenyataannya, seperti yang dijelasin Bregman, ngutip banyak studi, jauh banget dari ramalan suram itu. Analisis ekonomi nunjukin, dividen APF ini secara signifikan ngurangin tingkat kemiskinan ekstrim sama ketimpangan pendapatan di Alaska. oh malah ngurangin kemiskinan ya? Dan menariknya, nggak ada bukti orang jadi berhenti kerja rame-rame. Dampak negatif ke partisipasi angkatan kerja secara keseluruhan ternyata kecil banget. Malah, ada indikasi duitnya dipakai buat investasi pendidikan, kesehatan anak, benerin rumah, atau malah jadi modal awal usaha kecil. Wah, kebalikannya dong ya dari yang dikhawatirkan. Betul. Ini jadi contoh nyata skala besar, gimana ngasih kepercayaan dan sumber daya langsung ke warga bisa ngasilin dampak positif. Ini bentuk demokrasi ekonomi dalam praktiknya. Fakta kalau ini datang dari seorang Republikan dan berhasil jalan puluhan tahun itu benar-benar nantang stereotip ideologi kita ya. Banget. Ini nunjukin kalau fokus ke kepemilikan bersama dan distribusi kekayaan itu bisa datang dari macam-macam arah politik. Kalau tujuannya emang kesejahteraan bareng. Tepat. Ini negasin pentingnya lihat isi kebijakannya, bukan cuma label politiknya. Keberhasilan APV, meskipun unik ya sumber duitnya dari minyak, tapi ngasih pelajaran penting soal potensi model bagi dividen sumber daya atau bahkan bentuk pendapatan dasar universal UBI lainnya. Ini eksperimen demokrasi yang berani, yang lagi-lagi dibangun di atas asumsi dasar, percaya sama warga. Jadi nih, setelah kita jalan-jalan lihat contoh-contoh tadi dari anggaran partisipatif di Brasil, majelis warga di Inggris, pengelolaan sumber daya bareng yang ngelawan Hardin, sampai dividen buat semua di Alaska, apa nih benang merahnya? Kayaknya lebih dari sekedar kumpulan cerita menarik aja ya. Benang merahnya kuat banget dan konsisten sama tema utama bab 15 dan buku Humankind secara keseluruhan. Semua contoh ini tuh ilustrasi nyata dari wujud demokrasi yang beda. Demokrasi yang beda gimana? Demokrasi yang lebih langsung, lebih partisipatif, dan yang paling dasar dibangun di atas kepercayaan pada kapasitas manusia biasa. Kepercayaan kalau kita bisa kerjasama, tanggung jawab, dan bikin keputusan yang bijak buat komunitas kita. Contoh-contoh ini secara bareng-bareng nantang pandangan sinis soal sifat manusia, asumsi kalau kita dasarnya egois, malas, atau nggak kompeten, yang seringnya malah ngebentuk institusi yang akhirnya kayak ngebuktiin asumsi itu sendiri. Ini benar-benar ngasih perspektif baru sih. Demokrasi bukan cuma soal milih pemimpin 5 tahun sekali, tapi soal gimana kita ngatur hidup bareng sehari-hari, ngelola sumber daya kita, dan saling percaya. Betul sekali.
Dan mungkin pikiran penutup nih buat Anda renungkan. Demokrasi itu bukan barang jadi yang statis. Dia itu proses yang hidup, yang bisa terus dibentuk, diperdalam. Oke. Kalau eksperimen yang macam-macam ini bisa berhasil di negara berkembang kayak Brasil, nantang teori ekonomi mapan kayak yang Ostrom lakuin, atau malah dimulai sama politisi konservatif di Alaska, kemungkinan demokratis apa lagi ya yang mungkin kita lewatkan cuma karena kita kejebak asumsi kalau itu nggak mungkin atau nggak praktis? Pertanyaan yang bagus tuh. Pertanyaan refleksinya mungkin gini. Potensi apa sih yang terpendam di komunitas Anda sendiri kalau kita berani mulai dari titik percaya, bukan curiga?